Terpuruk mungkin adalah kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia akibat pandemi corona. Bahkan pemerintah tidak ragu untuk memperkirakan ekonomi berada di zona minus sepanjang kuartal 2. Setelah di kuartal sebelumnya melorot tajam dari posisi 5% ke 2,97%. Salah satu indikator nyata adalah lesunya permintaan kredit sepanjang periode Maret hingga Juni saat pembatasan sosial berskala besar berlaku. Bank Indonesia mengindikasikan pertumbuhan kredit baru pada kuartal 2 2020 jatuh hingga minus 33,9%. Jika dilihat secara year on year, ada rentang jauh dengan perolehan di periode yang sama tahun lalu. BI menyebut, penurunan pertumbuhan kredit baru terjadi pada seluruh jenis kredit. Namun dapat dilihat bahwa penurunan terparah ditunjukkan oleh garis berwarna biru, yaitu kredit investasi yang mendarat di posisi minus 75,1%. Jika investasi sampai minus, maka alarm bahaya pun harus dibunyikan. Pasalnya, bisnis yang lesu berarti ancaman membludaknya pengangguran di depan mata. Itu sebabnya, otoritas jasa keuangan pun mendorong agar jangan sampai mengambil kredit ke perbankan bagai momok yang menakutkan bagi UMKM. Apalagi saat ini, ekonomi tanah air dalam kondisi sekarat butuh stimulus. Kita sepakat bahwa kita harus berjalan bersama, beriringan dengan berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka menstimulus recovery ekonomi ini, baik dengan subsidi UMKM, bunga UMKM yang telah dikeluarkan oleh pemerintah maupun penjaminan UMKM yang telah dikeluarkan juga, serta penempatan 30 triliun di Bank BUMN. Kenyataan yang terjadi, para kreditur kini pusing. Bagaimana caranya tetap membayarkan cicilan kredit saat pandemi justru membuat pemasukan seret? Hal ini diakui oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang harus menangani restrukturisasi utang ribuan nasabahnya. Progres saat ini kami sudah melakukan restruct cukup baik. Total ada 2072 nasabah yang kami lakukan restruct atau senilai bagi debit kurang lebih 1,29 triliun. Dan potensi kedepannya masih ada kurang lebih total 3,2 triliun. Jadi sebenarnya masih ada potensi kurang lebih 2 triliun lagi untuk kami lakukan restruct untuk potensi restruct di Bank Jati. Yang menjadi catatan serius, Bank Indonesia memproyeksikan bahwa sepanjang tahun 2020, kredit hanya akan mampu tumbuh 2,5%. Ini jauh dari target otoritas jasa keuangan di awal tahun yang mengharapkan kredit tumbuh 11% plus minus 1. Lalu jika stimulus berupa subsidi bunga hingga penempatan dana pemerintah di perbankan tidak juga jitu mendorong kredit, jalan mana lagi yang harus ditempuh? Presiden Direktur Bank Sentral Asia Yahya Setiatmaja meyakini bahwa kondisi new normal tidak cukup ampuh mengembalikan permintaan kredit jadi normal. Semuanya akan jauh dari harapan selama masyarakat masih takut untuk berwisata dan menahan konsumsi barang sekunder dan tersier. Kita sudah back to normal, toko-toko buka seperti normal, orang berani berbondong-bondong ke toko, ke mall, kemana-mana untuk belanja, spending, berani berwisata kembali, berani ke Bali, ke mana-mana, ke Jogja atau ke tempat-tempat wisata lain. Nah ini pasti akan meningkatkan bisnis dulu. Kalau bisnis meningkat, mereka butuh modal kerja, perlu dibantu. Disitulah bank datang dengan memberikan kredit. Jadi nggak mungkin pada saat seperti ini kita memaksa mereka untuk mendapatkan kredit ya. Lalu benarkah mengembalikan aktivitas seperti sebelum pandemi terjadi sembari berbekal protokol kesehatan cukup untuk memacu gairah bisnis bersemi kembali? Nampaknya pemerintah masih mencari formula terbaik
untuk membuat ekonomi dan kesehatan dapat berjalan beriringan di tengah pandemi. Tim Liputan CNBC Indonesia.